Pernah nggak sih kamu mikir, jadi remaja di zaman sekarang itu tekanannya luar biasa berat? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas tekanan intens yang lagi dihadapin remaja modern. Dan yang paling penting, kita bakal bahas cara-cara praktis yang pastinya terbukti secara ilmiah buat ngebangun ketangguhan mental mereka. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung buka dengan satu angka yang lumayan bikin kaget, 15,8%. Saat ini, 15,8% remaja Indonesia itu lagi bergelut dengan masalah kesehatan mental, kayak kecemasan dan depresi. Dan ya, ini bukan sekedar fase remaja biasa. Ini adalah dampak nyata dari budaya digital yang serba cepat dan tekanan sosial yang nyaris nggak ada jedanya tiap hari. Buat ngebantu mereka ngelewatin semua ini, sesi kali ini bakal ngebahas 6 poin penting. Mulai dari krisis mental remaja modern, apa itu resiliensi, bukti ilmiah dukungan sosial, peran lingkungan sekolah terpadu, pendekatan deep dan peace thinking, sampai cara membangun kebiasaan melalui buku. Bagian pertama, krisis mental remaja modern dan tantangannya di era digital. Jujur aja, jadi anak muda sekarang itu ibarat hidup di dalam mesin pinball. Fokus mereka terus-terusan dipantulkan oleh notifikasi smartphone dan media sosial. Hasilnya, karena mentalnya ngerasa kewalahan, 67% remaja kita malah milih jalan pintas. Mereka merespon konflik sosial atau masalah sekolah dengan perbaikan instan yang dangkal dan sering banget ngabain akar masalah yang sebenarnya. Lanjut ke bagian 2. Apa itu resiliensi? Dan kenapa ini jadi kunci buat bertahan dan bangkit? Jadi apa sih senjata yang paling mereka butuhin buat selamat dari medan ranjau digital ini? Jawabannya adalah resiliensi. Tapi ingat ya, resiliensi itu bukan sekedar soal bertahan hidup secara pasif. Bayangin resiliensi itu kayak otot mental. Ini adalah kemampuan buat nggak cuma mantul balik pas lagi stres, tapi benar-benar beradaptasi dan tumbuh jadi orang yang jauh lebih tangguh abis dihantam kesulitan. Masuk ke bagian 3, bukti ilmiah dukungan sosial berdasarkan data nyata dari penelitian siswa SMP. Seringkali kita ngira resiliensi itu cuma sekedar kata motivasi manis aja kan. Padahal, ini tuh beneran bisa diukur secara ilmiah. Buktinya ada di sebuah riset jurnal Eudaimonia yang ngelibatin 160 siswa SMP. Kalau kita perhatiin porsi siswa di kategori resiliensi rendah dan sangat rendah, angkanya kalau digabung mencapai hampir 30%. Ini semacam lampu merah yang nunjukin ada celah kritis, di mana banyak remaja nggak sanggup ngadepin tekanan hidupnya sendirian. Terus apa dong tameng utamanya? Jawabannya ada di angka 24,8%. Penelitian tadi ngungkapin kalau dukungan sosial itu nyumbang hampir seperempat dari total resiliensi seorang siswa. Secara sains, ini ngebuktiin kalau remaja yang merasa disayang, dihargai, dan punya support system otomatis punya perisai terkuat buat nahan gempuran masalah mental. Sekarang bagian 4, peran lingkungan sekolah terpadu dan gimana sih wujud aksi nyatanya? Nah pertanyaannya, gimana cara nerapin dukungan ini sehari-hari? Institusi pendidikan kayak Sampurna Academy ngebuktiin kalau resiliensi itu bisa banget dibangun lewat ekosistem sekolah yang pas. Bukan cuma soal nilai di kelas, tapi nyediain support groups antar teman, ngasih akses konseling emosional yang gampang dijangkau, ngajarin meditasi biar pikiran nggak gampang ambyar, sampai ngasih ruang seni buat pelampiasan emosi yang sehat. Lanjut ke bagian 5, deep dan peace thinking, alias pentingnya mengubah pola pikir. Tapi gini, di luar dukungan lingkungan sekolah, remaja itu juga butuh pegangan dari dalam diri mereka sendiri buat ngadepin berisiknya dunia digital. Kita harus bantu mereka geser kebiasaan kognitifnya. Dari yang tadinya super reaktif dan bikin capek mental, kayak kebiasaan asal scroll lalu like atau lari dari masalah, menuju kebiasaan yang tangguh, namanya deep dan peace thinking. Intinya, ngebiasain mereka buat berani ngambil jeda, mempraktikkan empati aktif, dan rajin refleksi diri. Kamu tahu nggak, dampak dari perubahan pola pikir yang satu ini tuh luar biasa banget. Cuma dengan ngeluangin 10-15 menit sehari buat refleksi diri, tingkat kecemasan remaja terbukti bisa turun sampai 35%, dan kemampuan mereka ngelola stres malah meroket naik 42%. Bahkan, waktu mereka nerapin empati pas lagi ada konflik sesama teman, tingkat permasalahannya anjlok sampai 45%. Ini ngebuktiin kalau berpikir secara mendalam dan damai, itu benar-benar game changer. Dan akhirnya, bagian 6, membangun kebiasaan melalui buku sebagai alat bantu mandiri. Terus, prakteknya gimana pas mereka lagi bener-bener sendirian di kamar? Gimana caranya ngelepasin diri dari siklus digital yang bikin stres? Salah satu cara terbaiknya ternyata simple banget, baca buku.
Ngasih mereka buku-buku keren kayak Atomic Habits itu ibarat ngasih alat psikologis buat ngebangun rutinitas hidup yang sehat. Atau buku Berani Tidak Disukai, yang ngajarin mereka buat cuek sama ekspektasi orang lain. Ini adalah amunisi yang bikin mereka mandiri secara mental. Sebagai penutup di pembahasan kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kita semua renungin. Sejauh ini, sudahkah kita benar-benar ngasih ruang yang aman, baik itu di rumah, di sekolah maupun di media sosial, buat remaja kita tumbuh dan ngebangun resiliensinya? Ngebentuk generasi yang tahan banting itu kan tugas kita bareng-bareng. Yuk, kita mulai dari sekarang dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.